Komentar video sebelumnya, seorang ibu berusia 75 tahun menulis dengan penuh haru. Saya yang sudah berumur 75 tahun masih istiqomah sholat tahajud dan heran pada diri sendiri. Selama ini tidak pernah ada penyakit yang masuk ke dalam tubuh ini dan belum terdaftar di rumah sakit sebagai pasien. Alhamdulillah. Apa benar tahajud bisa membuat tubuh lebih sehat? Komentar itu mengguncang hati banyak orang. Sebab di usia senja, ketika sebagian orang mulai bergantung pada obat, mulai sulit tidur, tubuh melemah, pikiran mudah cemas, justru ada sebagian lansia yang tampak berbeda. Tubuh mereka masih kuat, langkahnya ringan menuju sajadah, pikirannya tenang, dan wajahnya memancarkan keteduhan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Mari kita telusuri mengapa fenomena ini terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Daily Journal, sebuah media informasi tempat kita belajar mengintegrasikan iman dan ilmu pengetahuan. Di video spesial berdurasi 20 menit ini, kita akan membedah secara tuntas rahasia di balik kesehatan fisik dan pancaran wajah lansia ahli tahajud. Kita tidak hanya akan melihatnya dari kacamata spiritual, tetapi juga membuktikannya melalui riset medis dan biokimia tubuh manusia. Anda akan mendapatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana ritual sepertiga malam mampu mengubah biologi tubuh seseorang. Pastikan Anda menyimak setiap bagian hingga akhir agar mendapatkan manfaat utuh dari pembahasan besar ini. Mengapa sebagian lansia ahli tahajud terlihat lebih sehat dibanding lansia pada umumnya? Mengapa wajah mereka tampak bercahaya? Apakah ini hanya perasaan semata, ataukah ada penjelasan dari ilmu kedokteran dan Al-Quran? Banyak orang menganggap kesehatan di usia tua hanyalah masalah genetik atau makanan. Namun, sains mulai menemukan bahwa aktivitas spiritual yang konsisten, terutama di waktu malam, memiliki korelasi langsung dengan sistem imun. Fenomena wajah bercahaya yang sering kita dengar ternyata memiliki kaitan erat dengan sirkulasi darah dan produksi hormon tertentu saat kita terjaga di keheningan fajar. Mari kita mulai dari dasar medis yang paling fundamental, yaitu pengelolaan stres. Secara medis, tubuh kita memiliki hormon bernama kortisol yang sering disebut sebagai hormon stres. Pada lansia, kadar kortisol yang tinggi secara kronis dapat mempercepat penuaan sel dan menurunkan daya tahan tubuh. Namun, penelitian menunjukkan bahwa aktivitas sholat tahajud yang dilakukan dengan penuh kehusyukan mampu menekan produksi kortisol ke level yang paling sehat. Ketika seorang lansia bangun di keheningan malam dan berkomunikasi dengan Sang Pencipta, tubuhnya masuk ke dalam fase relaksasi yang sangat dalam, mencegah kerusakan sel akibat stres oksidatif. Keajaiban kedua terletak pada hormon yang sering disebut sebagai hormon perbaikan tubuh saat malam hari. Hormon ini bekerja seperti pasukan alami yang membantu tubuh memperbaiki sel-sel yang rusak ketika kita beristirahat. Menariknya, hormon ini diproduksi lebih optimal saat suasana gelap, tenang, dan tubuh berada dalam keadaan rileks di malam hari. Lansia yang rutin bangun untuk tahajud seringkali memiliki pola tidur malam yang lebih teratur dan suasana batin yang lebih tenang. Kondisi inilah yang membantu tubuh bekerja lebih baik dalam melakukan proses pemulihan alami. Hormon malam ini membantu melawan kerusakan sel akibat penuaan, menjaga daya tahan tubuh, dan membantu otak tetap bekerja dengan baik meski usia terus bertambah. Karena itulah, banyak lansia ahli tahajud terlihat tetap segar, pikirannya jernih, ingatannya masih kuat, dan tidak mudah mengalami penurunan fungsi otak seperti pikun berat atau penyakit degeneratif di usia senja. Subhanallah, ternyata Allah menciptakan malam bukan hanya untuk beristirahat, tetapi juga sebagai waktu terbaik bagi tubuh untuk memperbaiki dirinya sendiri. Lalu bagaimana dengan fenomena wajah yang tampak bercahaya? Secara medis, ini bukan sekedar kiasan. Saat seseorang bangun untuk sholat malam dan melakukan wudhu, air dingin yang menyentuh kulit wajah akan merangsang syaraf perifer. Hal ini menyebabkan vasokonstriksi awal yang diikuti oleh vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah. Proses ini meningkatkan aliran oksigen dan nutrisi ke kulit wajah secara signifikan. Selain itu, kondisi batin yang tenang saat tahajud merangsang syaraf parasimpatis yang membuat otot-otot wajah rileks dan tidak tegang. Hasilnya adalah wajah yang tampak lebih segar, cerah, dan berwibawa. Al-Quran telah memberikan petunjuk ini sejak 14 abad yang lalu. Dalam surat Al-Isra ayat 79, Allah berfirman yang artinya, "Dan pada sebagian malam,
Lakukanlah sholat tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Tempat yang terpuji atau maqaman mahmudah tidak hanya berarti kedudukan di akhirat, tetapi juga kemuliaan di dunia. Kemuliaan ini tercermin dari kesehatan fisik yang terjaga, kewibawaan yang terpancar dari wajah, dan ketenangan jiwa yang membuat orang lain merasa teduh saat memandang mereka. Inilah janji Allah yang nyata bagi para pencinta malam. Tahajud juga merupakan bentuk terapi pernafasan yang luar biasa. Di sepertiga malam terakhir, udara bumi mengandung kadar ozon yang sangat tinggi. Ozon sangat baik untuk membersihkan paru-paru dan melancarkan peredaran darah. Lansia yang rutin bangun di waktu ini menghirup udara yang paling murni sebelum polusi kendaraan memenuhi atmosfer. Ditambah lagi, gerakan sholat yang tenang dan teratur bertindak seperti olahraga ringan yang menjaga fleksibilitas sendi dan kekuatan otot tanpa membebani jantung secara berlebihan. Ini adalah olahraga fisik dan spiritual yang sempurna untuk usia senja. Menariknya, sebuah studi di Amerika Serikat pernah membahas tentang kaitan antara doa di malam hari dengan tekanan darah. Mereka menemukan bahwa individu yang melakukan meditasi atau doa yang mendalam di waktu tenang memiliki tekanan darah yang lebih stabil. Bagi lansia ahli tahajud, ini adalah perlindungan alami terhadap risiko hipertensi dan stroke. Saat mereka bersujud, posisi jantung yang lebih tinggi dari otak memungkinkan darah mengalir maksimal ke lobus frontal, bagian otak yang mengatur emosi dan logika. Inilah rahasia mengapa lansia ahli tahajud tetap bijak dan tenang meski menghadapi masalah berat. Keseimbangan ekosistem dalam tubuh lansia sangat dipengaruhi oleh ritme sirkadian. Ritme sirkadian adalah jam biologis yang mengatur kapan kita tidur, bangun, dan kapan organ tubuh bekerja maksimal. Dengan rutin sholat tahajud, lansia sebenarnya sedang melatih jam biologis mereka untuk tetap disiplin. Disiplin waktu ini berdampak pada sistem pencernaan dan metabolisme. Seringkali kita melihat lansia yang rajin tahajud memiliki nafsu makan yang terkontrol dan berat badan yang stabil, karena tubuh mereka memiliki jadwal yang sinkron dengan alam semesta. Selain faktor hormonal, wudhu yang dilakukan sebelum tahajud memiliki peran klinis yang besar. Lansia sering mengalami masalah pada titik-titik syaraf di kaki dan tangan. Gerakan mencuci tangan, membasuh wajah, hingga mengusap kaki dalam wudhu sebenarnya adalah bentuk pijat refleksi ringan. Stimulasi pada titik-titik syaraf ini melancarkan aliran energi dan darah ke seluruh organ tubuh. Itulah sebabnya, setelah berwudu, seorang lansia akan merasa lebih segar, dan rasa kantuk yang berat bisa hilang seketika, digantikan oleh kesiapan mental untuk menghadap Sang Pencipta. Mari kita beralih ke aspek psikologis yang mendalam. Kesepian adalah musuh utama banyak lansia. Namun, bagi ahli tahajud, malam bukan waktu yang sepi, melainkan waktu kencan yang paling dinanti. Perasaan merasa didengar oleh Zat yang Maha Kuasa memberikan dukungan emosional yang tak tertandingi. Rasa memiliki teman di keheningan malam ini melepaskan hormon oksitosin dan dopamin yang memberikan rasa bahagia dan puas. Kebahagiaan petani inilah yang kemudian terpancar keluar, membuat kerutan di wajah tidak terlihat sebagai tanda kelelahan, melainkan sebagai garis-garis kebijaksanaan yang bercahaya. Dalam ilmu kedokteran psikosomatik, kita tahu bahwa banyak penyakit fisik berakar dari pikiran. Penyakit seperti asam lambung, nyeri sendi kronis, hingga insomnia seringkali diperparah oleh kecemasan. Lansia ahli tahajud memiliki saluran pembuangan emosi yang luar biasa. Melalui doa-doa panjang dalam sholat malam, mereka mengeluarkan semua beban pikiran. Proses katarsis atau pembersihan emosi ini membuat tubuh fisik mereka tidak perlu menanggung beban stres. Inilah mengapa mereka jarang mengeluh sakit punggung atau pusing yang sering dialami lansia lain yang terlalu banyak memendam rasa khawatir. Tahajud juga melatih kekuatan fokus dan konsentrasi. Di usia lansia, kemampuan kognitif cenderung menurun. Namun, membaca ayat-ayat Al-Quran dalam sholat malam, mengingat urutan rakaat, dan meresapi makna bacaan adalah latihan otak yang sangat intensif. Ini seperti melakukan gym untuk otak. Ahli tahajud yang terbiasa menghafal atau mengulang hafalan surat-surat pendek maupun panjang di malam hari, terbukti memiliki kepadatan saraf otak yang lebih baik. Hal ini menjelaskan mengapa banyak ulama atau lansia solih tetap mampu memberikan ceramah yang tajam dan runut meski usia mereka sudah melewati angka 80 tahun.
Ada sebuah rahasia biokimia lain yang jarang dibahas, yaitu peran kelenjar pineal. Kelenjar kecil di otak ini sangat sensitif terhadap cahaya. Bangun di malam hari dalam kondisi minim cahaya buatan yang tajam dan hanya menggunakan cahaya lampu yang redup atau alami, membantu kelenjar pineal bekerja lebih seimbang. Kelenjar ini mengatur jam tidur kita. Lansia ahli tahajud biasanya memiliki kualitas tidur yang sangat efisien. Meski mereka bangun di tengah malam, tidur mereka sebelum dan sesudah tahajud sangat berkualitas, sehingga saat bangun pagi, tubuh mereka terasa segar seolah telah tidur selama 10 jam penuh. Wajah yang bercahaya juga berkaitan dengan kebersihan hati. Dalam pandangan Islam, kemaksiatan meninggalkan titik hitam di hati, sementara amal solih memberikan cahaya. Secara psikologis, orang yang hidupnya penuh dengan kejujuran dan ibadah malam memiliki micro-expression yang positif. Otot-otot di sekitar mata dan bibir mereka cenderung membentuk pola yang ramah dan menenangkan. Inilah yang kita tangkap sebagai cahaya atau nur. Secara medis, ini adalah hasil dari rendahnya aktivitas amigdala, pusat rasa takut, dan tingginya aktivitas korteks prefrontal, pusat ketenangan di otak mereka. Mari kita lihat bukti fisik lainnya. Kekuatan tulang dan sendi. Sholat tahajud biasanya dilakukan dalam durasi yang lebih lama, dengan gerakan yang lebih tenang dibandingkan sholat wajib. Gerakan rukuk yang sempurna membantu merelaksasi otot tulang belakang dan memperbaiki posisi cakram tulang punggung. Gerakan sujud yang lama membantu melancarkan drainase limfatik dan memperkuat otot-otot dada serta perut. Bagi lansia, gerakan-gerakan ini adalah terapi fisik gratis yang dilakukan setiap hari. Itulah sebabnya, lansia yang rajin tahajud seringkali masih memiliki postur tubuh yang tegak dan tidak bungkuk. Penelitian medis modern juga menemukan bahwa suhu tubuh manusia mencapai titik terendah pada sekitar jam 3 pagi. Bangun dan bergerak pada jam ini membantu meningkatkan metabolisme basal tubuh. Bagi lansia, ini membantu mencegah penumpukan lemak yang berbahaya di sekitar organ vital atau lemak visceral. Dengan metabolisme yang terjaga, risiko diabetes tipe 2 dan penyakit jantung dapat ditekan secara signifikan. Sholat tahajud bukan hanya ibadah spiritual, tetapi juga mekanisme pertahanan tubuh yang luar biasa yang sudah dirancang oleh Sang Pencipta bagi mereka yang mau mengambil kesempatan tersebut. Selain kesehatan fisik, ada aspek sosial spiritual yang menjaga kesehatan mental lansia. Lansia yang rutin tahajud biasanya adalah mereka yang juga rajin berjamaah ke masjid saat subuh. Interaksi sosial di waktu fajar dengan sesama jamaah memberikan rasa komunitas dan dukungan sosial. Mereka merasa memiliki peran dan tujuan hidup. Di dunia kedokteran geriatri, sense of purpose atau tujuan hidup adalah faktor kunci umur panjang. Ketika seorang lansia merasa hidupnya bermakna melalui ibadah dan pengabdian, sel-sel imunnya, terutama sel natural killer atau NK, menjadi lebih agresif melawan virus dan sel kanker. Kembali ke Al-Quran, Allah menyebutkan dalam surat Az-Zariyat ayat 17-18. Di dunia, mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan selalu memohon ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Ayat ini menggambarkan gaya hidup para penghuni surga, yang juga merupakan resep hidup sehat di dunia. Memohon ampunan, istighfar, di waktu fajar, secara psikologis, melepaskan perasaan bersalah dan penyesalan yang sering menghantui lansia. Dengan melepaskan beban masa lalu di hadapan Allah, mereka mendapatkan kedamaian mental yang luar biasa, yang berujung pada kesehatan jantung yang lebih stabil. Seorang dokter dalam penelitian disertasinya pernah membuktikan secara ilmiah bahwa sholat tahajud menurunkan kadar kortisol secara signifikan pada praktisinya. Beliau menemukan bahwa mereka yang melakukan tahajud dengan ikhlas dan rutin memiliki daya tahan tubuh yang jauh lebih kuat terhadap berbagai penyakit. Ikhlas adalah kata kunci di sini. Secara medis, ikhlas berarti melakukan sesuatu tanpa beban stres. Ketika seorang lansia beribadah tanpa merasa terbebani, tetapi justru merasa butuh, maka seluruh sistem syarafnya akan bekerja dalam mode healing atau penyembuhan. Mari kita bahas aspek kecantikan yang alami. Lansia ahli tahajud tidak butuh banyak produk perawatan kulit yang mahal. Pancaran cahaya mereka berasal dari regenerasi sel yang optimal.
Saat tidur di awal malam, tubuh memproduksi hormon pertumbuhan atau growth hormone. Kemudian, bangun di sepertiga malam untuk tahajud, melancarkan sirkulasi nutrisi hasil regenerasi tersebut ke seluruh jaringan kulit. Pola makan yang biasanya terjaga, seperti puasa sunnah, juga membantu detoksifikasi tubuh. Kombinasi antara tidur awal, tahajud, dan pola makan Islami adalah formula anti-aging terbaik yang pernah ada. Banyak yang bertanya, bagaimana jika saya sudah lansia dan baru mau memulai? Apakah belum terlambat? Jawabannya adalah, tubuh manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk beradaptasi. Memulai tahajud meski di usia 60 atau 70 tahun tetap akan memberikan dampak positif. Mulailah dengan rakaat yang sedikit, namun dilakukan secara konsisten. Allah mencintai amal yang dilakukan secara terus-menerus meski sedikit. Secara medis, konsistensi ini akan mulai membentuk jalur syaraf baru, neuroplasticity, yang akan membuat tubuh merasa lebih bugar hanya dalam waktu beberapa minggu setelah memulai. Satu hal lagi yang membuat wajah lansia ahli tahajud bercahaya adalah pancaran kejujuran. Di malam hari, tidak ada orang yang melihat mereka kecuali Allah. Tidak ada kepura-puraan. Latihan kejujuran spiritual ini membangun integritas diri. Orang yang jujur pada dirinya dan Tuhannya memiliki tingkat kecemasan yang rendah. Rendahnya kecemasan berarti rendahnya radikal bebas dalam darah. Wajah mereka tidak terlihat keruh oleh beban pikiran yang disembunyikan. Mereka adalah pribadi yang transparan dan damai, dan kedamaian itu menular kepada siapa saja yang melihatnya. Penting untuk diingat bahwa sholat tahajud juga harus dibarengi dengan adab tidur yang benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk tidur lebih awal setelah sholat Isya. Secara medis, ini sangat tepat karena jam 10 malam hingga jam 2 pagi adalah waktu emas bagi tubuh untuk melakukan detoksifikasi hati dan perbaikan sel otak. Lansia yang begadang dan baru bangun untuk tahajud tidak akan mendapatkan manfaat kesehatan yang maksimal. Keseimbangan antara istirahat yang cukup dan ibadah malam adalah kunci mengapa fisik mereka tetap sehat dan jauh dari penyakit kronis. Selain itu, kebiasaan berwudu di malam hari juga menjaga kelembapan kulit. Bagi lansia, kulit cenderung menjadi kering dan tipis. Air wudu bertindak sebagai hidrasi alami yang menjaga elastisitas kulit. Menariknya, gerakan mengusap kepala dengan air saat wudu juga memberikan efek pendinginan pada area otak tengah yang mengatur emosi. Inilah yang membuat seseorang merasa adem atau tenang setelah berwudu. Sensasi dingin ini juga memicu pelepasan endorfin, hormon pemberi rasa nyaman yang alami, yang membuat ibadah tahajud terasa sangat nikmat dan tidak melelahkan. Jadi, ketika kita melihat seorang lansia yang langkahnya masih tegak, wajahnya berseri, dan bicaranya penuh hikmah, kita sedang melihat hasil dari investasi panjang mereka di sepertiga malam. Mereka telah menyelaraskan ritme biologis mereka dengan hukum alam dan perintah Tuhan. Tubuh mereka menjadi saksi atas ketaatan jiwa mereka. Ini adalah bukti nyata bahwa apa yang diperintahkan dalam Al-Quran bukan sekedar beban kewajiban, melainkan manual kehidupan untuk mencapai kualitas hidup tertinggi, baik secara jasmani maupun rohani. Sebagai kesimpulan, rahasia kesehatan lansia ahli tahajud adalah sinergi antara manajemen hormon yang optimal, sirkulasi darah yang lancar melalui gerakan sholat dan wudhu, serta ketenangan jiwa yang mendalam melalui koneksi spiritual. Ilmu kedokteran hanya membuktikan kebenaran yang sudah ada dalam Al-Quran. Kita tidak perlu heran jika mereka jauh dari penyakit, karena tubuh mereka telah menjadi lingkungan yang tidak ramah bagi penyakit. Ketenangan adalah obat, dan doa adalah penyembuh yang paling utama. Bagi Anda yang saat ini memiliki orang tua atau Anda sendiri yang sedang memasuki usia senja, jadikanlah tahajud sebagai sahabat setia. Bukan hanya untuk mengejar pahala, tetapi juga sebagai bentuk syukur atas nikmat kesehatan yang diberikan. Mari kita jadikan kisah ibu berusia 72 tahun di awal video tadi sebagai inspirasi. Usia hanyalah angka, namun kesehatan dan cahaya wajah adalah pilihan hidup yang bisa kita upayakan melalui sujud-sujud panjang kita di hadapan Allah di keheningan malam.
Terima kasih telah menyimak pembahasan mendalam ini. Semoga video ini memotivasi kita semua untuk lebih istiqomah dalam menjalankan sholat tahajud. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan bagikan kepada keluarga dan teman-teman tercinta. Jangan lupa like and subscribe untuk update seru lainnya tentang kesehatan dan spiritualitas Islami. Mari kita berdiskusi di kolom komentar. Apa perubahan positif yang Anda rasakan setelah rutin tahajud? Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.